Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita mengucap syukur hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan hidup kita, terlebih-lebih menjadi bahan perpulungan jabu-jabu kita pada minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu dan mempersiapkan diri kami untuk mengikuti perpulungan jabu-jabu kami. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami, memberikan kami kemampuan untuk mengerti akan firman-Mu dan memberikan kami kuasa untuk menyampaikan firman-Mu ketika kami perpulungan jabu-jabu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi bahan bacaan kita, bahan renungan kita pada PJJ Minggu tanggal 6 sampai 12 Agustus 2023 diambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Berkata demikian bagi kita semua. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti kebiasaan dan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Yang menjadi tema bagi kita pada minggu ini adalah tutus dengan si iya-iyahan atau tekun dan saling memperhatikan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai tahun 2022 kita sudah mendapatkan hasil analisa Litbang GBKP tentang kehadiran jemaat yang kurang lebih 40% dari jumlah jemaat yang kira-kira 323.000 orang. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita tahu, ada 3 bagian dari jemaat. Ada yang apatos atau apatis, yang tidak mau tahu sama sekali. Ada juga yang simpatos sebanyak 30%, dan juga ada yang empatos, yang memang sungguh-sungguh mau hadir dan melayani di dalam setiap kegiatan. Memang dalam bahan renungan kita pada hari ini sedikit berbeda, sangat berbeda sebenarnya dengan apa yang menjadi kecenderungan sebagian orang Kristen pada saat ini. Karena memang orang Kristen pada saat ini, sebagian dari mereka ketika memiliki masalah, mereka justru meninggalkan pertemuan ibadah dengan berbagai alasan yang mereka berikan. Ada yang mengatakan ya sedang menenangkan diri, ada yang mengatakan mencari suasana baru, ada justru yang bilang bahwa ya sedang mendekatkan diri dengan Tuhan secara pribadi. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana penulis surat kepada jemaat di Ibrani ini
ingin mengungkapkan satu hal yang penting kepada jemaat pada saat itu, terlebih juga kepada kita pada saat ini. Ada alasan kenapa nasihat ini perlu disampaikan kepada jemaat, karena memang pada saat itu orang-orang Kristen menghadapi bahaya kesesatan dan tekanan, karena agama Yudaisme ingin diterapkan kepada orang-orang Kristen, sehingga penulis surat Ibrani ini perlu menjelaskan keutamaan Kristus mulai dari masa Musa, Harun, Bait Allah, dan penerima surat ini kemudian diberikan peringatan yang serius dan keras. Mereka dinasehati untuk terus bertahan, dan ketika di tengah-tengah tekanan, ketika di tengah-tengah kesesatan, justru harus terus memupuk persekutuan. Karena dengan persekutuan, ini adalah sarana ilahi yang efektif untuk melawan kesesatan dan tekanan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian pertama dari bahan renungan kita, penulis surat Ibrani ini jelas ingin mengungkapkan apa yang menjadi dasar ketekunan kita, apa yang menjadi dasar penyembahan kita kepada Tuhan, dan apa yang menjadi dasar pelayanan kita. Yang pertama, bahwa kita tidak lagi perlu punya ketakutan, karena oleh darah Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat yang maha kudus. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah itu sendiri. Tidak ada lagi dosa yang menghalangi kita dapat hadir bersama dengan Allah. Kita sudah punya imam besar sebagai kepala rumah Allah, yaitu Yesus itu sendiri. Sehingga yang sangat amat diperlukan Allah bagi kita adalah hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Karena dengan hati yang tulus dan ikhlas, dengan hati yang sudah dibersihkan, kita tidak lagi punya ketakutan untuk bisa datang kepada Bapa. Kita sudah dibasuh dengan air yang murni. Oleh sebab itu, yang pertama sekali, penulis surat Ibrani ini mengingatkan dalam kehidupan peribadatan kita bahwa ternyata ada hal yang penting yang sudah Yesus perbaiki, yang sudah Yesus hubungkan, adalah hubungan kita, relasi kita secara vertikal antara orang percaya dengan Allah. Namun saat ini yang menjadi renungan kita bahwa penulis surat Ibrani ini bukan hanya menekankan aspek vertikal antara orang percaya dengan Allah yang lebih individualistis, tetapi kita diingatkan untuk punya aspek relasi horizontal, yaitu antara sesama orang percaya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu penulis surat Ibrani mengingatkan di ayat 24 untuk sebagai orang percaya kita harus saling memperhatikan. Saling memperhatikan ataupun kata noeo ini juga kata yang dipakai di dalam surat Ibrani pasal 3 ayat yang pertama, di mana penulis surat Ibrani menasehatkan jemaat untuk memperhatikan Kristus. Nah, pada ayat ini dengan kata yang sama, objek perhatian orang percaya adalah kepada sesama orang percaya. Oleh sebab itu, penulis surat Ibrani ingin kita memperhatikan sesama kita di dalam komunitas Kristen sama seperti kita memperhatikan Kristus. Bagaimana di dalam ibadah kita tidak mungkin mengalihkan perhatian kita dari Kristus, demikian pula di dalam ibadah kita mengarahkan pandangan kita terhadap sesama. Penekanan ada dalam relasi vertikal dengan Kristus bukan berarti mengabaikan relasi horizontal dengan sesama kita orang percaya. Nah, kata saling memperhatikan bukan hanya untuk dipakai sekali atau dua kali, tetapi kata yang dipakai adalah kata yang menunjukkan untuk membiasakan diri untuk saling memperhatikan. Berarti semakin giat melakukannya. Artinya bahwa orang-orang percaya harus memakai saling memperhatikan menjadi sebuah budaya
ataupun menjadi gaya hidup di dalam kehidupan bergereja. Yang kedua, yang diingatkan penulis surat Ibrani kepada jemaat sebagai hubungan horizontal adalah mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang menjadi tujuan kenapa harus orang-orang Kristen saling memperhatikan. Memperhatikan merupakan sarana untuk orang-orang Kristen mendorong diri dalam kasih dan perbuatan baik. Mengapa ini perlu sekali ditekankan oleh penulis Ibrani? Karena memang tidak semua perhatian adalah positif. Ada perhatian-perhatian yang menunjukkan hal-hal yang negatif. Misalnya, memperhatikan hal-hal yang tidak penting atau memperhatikan sesuatu untuk mencari kesalahan orang lain ataupun hal-hal negatif yang lain. Tetapi penulis surat Ibrani ini mengatakan bahwa adanya kedekatan horizontal tidak cukup, tetapi kedekatan ini perlu diarahkan untuk sesuatu yang positif. Nah, kata mendorong ini adalah bagaimana kita tidak hanya sekedar untuk memberitahukan apa yang orang itu harus lakukan, tetapi kita harus menyulut pikiran, menyulut perasaan orang lain, dan bukan hanya sekedar mengajak, tetapi membakar semangat mereka. Untuk apa? Untuk punya kasih dan juga untuk perbuatan baik. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penulis surat Ibrani tidak hanya mengajak kita untuk punya kasih, tetapi juga untuk berbuat baik. Artinya bahwa dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Kasih bukan hanya sekedar perasaan, tetapi kasih harus diwujud nyatakan dalam tindakan yang konkret. Artinya perbuatan baik juga kalau tidak didasari oleh kasih hanya sekedar legalisme etika yang tanpa makna. Tetapi kasih seharusnya menjadi tenaga pendorong di dalam setiap perbuatan baik orang percaya. Yang ketiga, di ayat 25, bahwa penulis surat Ibrani memperlihatkan bagaimana bentuk perhatian itu secara nyata, yaitu di dalam persekutuan dan juga dengan menasehati. Artinya bahwa penulis surat Ibrani mau menyatakan bahwa perhatian tidak terbatas pada pandangan mata. Bukan hanya ketika kita mengamati, berarti itu dikatakan kita memperhatikan. Tetapi memperhatikan ada tindakan konkret. Sama seperti orang yang punya kasih akan terlihat dalam tindakan nyata, dalam perbuatan baik. Sama juga seperti orang yang punya persekutuan, dia juga akan terlihat dalam nasihat-nasihat yang dia berikan. Oleh sebab itu, ada dua yang diungkapkan oleh penulis surat Ibrani. Bentuk perhatian kita. Yang pertama adalah tidak meninggalkan persekutuan. Yang sangat dikhawatirkan oleh penulis surat Ibrani bukan hanya ketika kita tidak konsisten untuk datang ke persekutuan, tetapi ketika kita meninggalkan persekutuan itu. Dan nyatanya memang sudah ada orang-orang yang terbiasa untuk tidak lagi datang ke persekutuan. Yang kedua, bentuk perhatian kita adalah menasehati. Seperti latar belakang yang sudah diungkapkan dari awal, bahwa penerima surat berada dalam tekanan ajaran sesat dan penganiayaan. Oleh sebab itu, hal ini bisa saja berpotensi menyebabkan orang percaya kehilangan pegangan, kehilangan integritas, tidak punya semangat, ada ketakutan, ada kekhawatiran, kelemahan yang sangat mudah untuk menyerang mereka. Oleh sebab itu, Allah mau menggunakan sesama orang percaya untuk sebagai penguat satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain dengan perhatian berupa nasihat yang kita berikan. Oleh sebab itu, hari ini saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui perpulungan jabu-jabu kita mau diingatkan bagaimana persekutuan kita dengan Allah yang tergambar
dalam persekutuan kita dengan sesama kita manusia. Tidak hanya hubungan secara vertikal yang perlu kita bangun, tetapi darah Kristus yang sudah mengalir juga memperbaiki hubungan secara horizontal sebagai orang percaya dengan sesamanya. Kita mau diajak untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Perhatian-perhatian kita terlihat dari kasih dan perbuatan baik kita, yang terus-menerus kita bisa membawa orang lain juga untuk merasakan kasih dan perbuatan baik yang kita lakukan. Sehingga bentuk-bentuk perhatian kita, baik dalam persekutuan dan juga nasihat, ada, hidup dan terbiasa di dalam setiap kegiatan-kegiatan pelayanan kita. Biarlah hari ini saudara-saudari yang terkasih, kita mau merasakan bahwa Tuhan menetapkan persekutuan sebagai salah satu sarana untuk menguatkan dan juga menghibur kita sebagai orang percaya. Jangan tinggalkan persekutuan, tapi ajaklah orang lain untuk terus bergabung dan setia dalam setiap persekutuan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk terus menjaga persekutuan kami satu dengan yang lain. Karena persekutuan kami adalah gambaran dari persekutuan kami dengan Bapa yang sudah diperdamaikan oleh darah Kristus yang mengalir di kayu salib. Ajari kami hari ini, memberi diri kami untuk terus memperhatikan satu dengan yang lain, mendorong diri kami dan orang lain untuk hidup dalam kasih dan perbuatan baik, sehingga kami juga terus mempertahankan persekutuan kami dan saling menasehati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.